Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat kita semua pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketua hingga kepada takmir masjid kita yang sudah mengimami salat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh yang bersedia melapangkan hati pada pagi hari ini sekaligus melapangkan waktu untuk mengikuti majelis yang mulia, yakni kajian subuh. Bapak Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita surat Al-Baqarah. Surat apa? Ayat 218. Ayat berapa? Bunyinya seperti ini, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 218. Ibu boleh buka lagi ya Pak, boleh buka lagi. Apa pesannya untuk kita? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Saya kejalan orang nan baik beriman kepada siapa? Rukun iman ada berapa? 6. Kalau orang beriman tu ibu ndak ada membantah. Tapi kalau ada orang beriman membantah itu ndak iman namanya. Iman kepada Allah tidak membantah Allah. Ya nah? Disuruh sholat, tak boleh membantah. Itu orang beriman. Tapi kalau ada orang beriman ngaku Islam, disuruh sholat yang berang, itu tidak iman namanya. Karena itu amanna billah itu. Setelah iman kepada Allah, amana billahi wa rasul. Iman kepada Rasul. Iman ya. Kalau iman kepada Rasul berbeda dengan iman kepada Allah. Kalau kepada Allah, Allah kita sembah. Tapi kalau iman kepada Rasul, Rasul tak boleh disembah. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam, lanjut kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh disembah. Walaupun Nabi. Jadi kalau ada agama menyembah Isa dijadikan Tuhan, apalagi dikatakan Isa sudah mati disalib, itu pemikiran yang salah. Sebab Isa belum meninggal, masih hidup. Terus dia nanti disalib itu tidak tahu. Jadi enggak boleh. Sedang Nabi Isa hidup saja tak boleh dituhankan, apalagi barang mati. Masa Tuhan bisa mati? Jadi memang benar keyakinan kita kepada Allah itu adalah keyakinan yang paling diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu bertahan dalam Islam, istiqomah dalam Islam sampai mati,
merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Itu bukan berarti nggak ada agama yang lain. Ada agama yang lain, tapi yang diridhoi hanya satu, Islam. Oleh sebab itu ibu pesankan kepada anak cucu kita sampai mati tetap dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab Bapak Ibu, sajai-jai orang Islam kalau masih ada iman kepada Allah dalam hatinya, insya Allah tetap akan dimasukkan ke surga. Nyo nak salat bu ya, masuk surga nak masuk. Nyo nak puasa bu ya, masuk surga nak masuk. Semua perintah Allah tidak ada dia lakukan, tapi dia beragama Islam, yakin dia kepada Allah, tetap akan masuk surga, tapi prosesnya panjang. Baik, tapi kalau Bapak Ibu rajin sholat, rajin puasa, insya Allah prosesnya capek. Tapi kalau meninggalkan sholat prosesnya lama, dibarasian dulu dosa-dosa itu. Dimasak dulu di neraka. Sudah masak begitu baru diizinkan masuk surga. Semuanya ibu masak gulai kalio. Kalau lam masak gulai baru dimakan. Kalau lam masak nama ibu makan. Enggak kan? Walaupun dagingnya daging ayam. Masak dulu masak baru bisa dimakan. Ama itu pula dimasak awak di neraka dulu. Sudah barasia, sudah masak, baru dipindah ke surga. Itu iman namanya. Sudah iman kepada para rasul, iman kepada malaikat. Malaikat juga harus diimani, harus dipercayai. Tak boleh membantah pula. Membantah kebenaran malaikat. Contoh, malaikat raqib, malaikat atid. Raqib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Jangan dibantah kebenarannya. Jadi setiap orang mau berbuat baik, mau berbuat buruk dicatat tanpa terkecuali. Itu makanya Bapak Ibu, kalau awak yakin malaikat tu ada mengawasi awak, maka kama saja awak pai, awak merasa diawasi oleh Allah, sehingga awak nak berbuat jahat lain. Yo, ayo leh sekecil apapun perbuatan jahat, awak tahu ada malaikat yang mengawasi, walaupun orang tidak tahu. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab Allah. Kitab Allah ada berapa? Ada 4. Pertama, Taurat, terakhir Al-Quran. Jadi karena Al-Quran itu terakhir Bapak Ibu, berarti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil masuk ke dalam Al-Quran. Di yang menyempurnakan itu Al-Quran. Kok ndak ada di Taurat, ada di Quran. Kok lah ada dalam Taurat, ada lo dalam Quran. Itu maksudnya. Bukan Alkitab dan dibuat ini kok. Ini berbahasa Arab.
Kalau kini kan bahasa Indonesia diterjemah. Kadang pindah ke negara kuala bahasa Inggris nolai. Kalau Al-Quran tak. Mau di Amerika ibu barado, mau di Malaysia, mau di Batam, mau di luar negara awak barado, dan Al-Quran tetap sama. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu Pak Ibu, tulisannya tidak ada yang bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah, maka akan diketahui. Siapa yang akan mengetahui? Ada keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Al-hafidhun wal-hafidhat. Orang yang hafal Al-Quran, baik laki-laki dan perempuan. Dulu sahabat pernah tanya sama Rasulullah. Ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat, Rasulullah tak kece, leto tak kece, tak katuan, sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Kece Rasulullah, inna fil ardi ahlullah, sesungguhnya di bumi ini, kata Rasulullah, ada keluarga Allah. Itu tak kaji sahabat. Allah sih tidak nampak ada. Dulu keluarga kan tahu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahlullah ya Rasulullah. Itu sahabat. Wahai Rasulullah, siapa keluarga Allah yang ada di bumi ini? Jawab Rasulullah, ahlullah fil ardi ahlul Quran. Keluarga Allah yang ada di bumi ini adalah orang-orang penghafal Al-Quran. Jadi Pak Ibu, jangan macam-macam sama orang hafal Quran. Beku dilaknat oleh Allah. Sebab kalau zalim awak kepada penghafal Al-Quran, berarti awak zalim kepada Allah. Kalau awak menghinakan penghafal Al-Quran, berarti kita menghinakan Allah. Itu makanya hati-hati kalau ada penghafal Al-Quran. Ustaz-ustaz kita, imam-imam kita rajin menghafal Al-Quran. Muliakan dia, hargai dia. Berarti kita sudah memuliakan dan menghargai Allah. Itu makanya Bapak Ibu kalau punya cucu, ya, cobalah cucunya itu dididik supaya menghafal Quran. Punya anak menghafal Quran. Ya, kondak sarjana berkajian, lah tamai sarjana baca Quran tak pandai. Aku guna sarjana bangga tu ibu sarjana. Mu nak bangga setelah S1, S2, S3 pun selesai. Kalau tak bisa baca Quran, apa guna? Tak baca. Mati je lah. Lebih baik tak sarjana baca Quran santiang mak. Apa tua? Baca Quran itu baru mulia di mata Allah. Dunia aku sementara. Emang sarjana itu bisa menolong awak dalam kubuah? Tak bisa. S2 awak bisa menolong awak dalam kubuah tau. S3 awak gelar doktor masuk kubuah bisa menolong gelar awak tau. Tak ada. Dan bisa menolong awak dalam kubur itu dua. Kata Rasulullah, nawiru buyutakum biqiraatil Quran wa bisolati. Sinari, terangi kubur kalian dengan bacaan Al-Quran, bukan sarjana. Oh bangga lu anak ni sudah S1 baca Quran tak pandai. Bu, ini jelek tau. Ini terlalu bangga anak-anak ni sudah tu. Tak akan menolong awak dalam kubur tu dah. Tapi ibu akan ditolong besok ketika anak ibu bisa baca Quran.
Dan sebaliknya Pak Ibu, mohon maaf cakap nih, anak kita sampai mati nggak bisa baca Quran, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, menjadi itu. Nah, itu para lu ya. Ya, lambe lah ya. Allah karim. Tamanu amai daraso dah makna anak wan bisa baca Quran itu bangga lah sarjana Allah karim. Itu makanya harusnya orang tua lebih semangat, lebih mendukung anaknya belajar Al-Quran. Baik itu, ya Bu. Lihat deh, bayi ya, barang bayi hafal Quran, bayi ya. Sedang leser ratusan ribu talok memayi. Iku baca Quran TPQ se 25.000. Hah? Sebulan lah. Iya Bu. Bu, barang si kau bayi. Nah, indah bayi indah mau belajar baca ala pereng nak mau belajar. Padahal bu belajar Al-Quran tu menyelamai anak. Baik orang tuanya, apalagi ibu punya anak hafal Quranmu. Besok anak ibu nak memasangkan tajan mahkota surga. Jadi besok di akhirat tu siapa nak hafal Quran anaknya, nyo pasangan mahkota surga orang tuanya. Kalau lagi mahkota surga berarti orang tuanya masuk surga pula. Awak masuk surga sebagai anak, orang tua masuk surga pula. Dia anaknya hafal Quran. Kalau anak apa ibu wisuda tahfiz, nah tu banggalah ibu tu. Kadang-kadang wisuda tahfiz nan dianggap remeh. Padahal wisuda tahfiz itu narancak. Hafal 30 juz di wisuda. Mantap. Hafal 1 juz di wisuda. Bertahap 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bu, ada suka hafal juz 30 ibu-ibu? Nada dah, surah lain ada. Nah, itu mula marah. Satu selapan. Iya bu, siapa? Nak dah. Atu balai kini dibuya ke mapa, lay bisa ya. Asalin namu ibu mapa tu Menurut penelitian seorang Profesor Dr. Sayyid Agil Hussein Al-Munawar LCMA Al-Hafiz. Apa kata beliau? Ketika seseorang menghafal Al-Quran, maka saraf otak yang sudah mati pun akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasanya Al-Quran. Jadi enggak ada alasan bagi orang tua di amulan gaib membuya. Tak ada. Karena berdasarkan penelitian ilmiah seorang profesor mengatakan bahwa ketika seseorang menghafal Al-Quran itu nan palupo pun insyaallah paluponya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya Al-Quran dengan yang lain. Bu, ini kemapawa. Dalam insyaallah. Jadi tergantung kesungguhan awak lah. Namun nak mapa. Tak usah nak panjang-panjang, nak pendek-pendek dulu. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, ya kan? Patuh. Sehendaknya sebelum awak mati ada hafalan Al-Quran. Agak sekian surat gitu. Kalau mati tak lo baca surat. Surat An-Nas ya ndak apa gitu. Alah. Nak apa bertanya siapa ndak apa surat An-Nas?
Ado kan? Ado juga. Itu memang dia hafal. Baik yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah hafal, hafalan itu dibaca, diulang. Kenapa diulang Buya? Supaya tak lupa. Itu tugasnya. Kalau sudah diulang, takana di kapal awak cari dulu artinya. Do Quran terjemahan itu mah surat An-Nas, cari artinya. Tahu artinya, awak amalkan isinya. Misalnya begini, qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, saya berlindung kepada Rabbnya manusia. Kan itu artinya. Apa maksud pengamalannya? Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, maka kita tetap minta perlindungan kepada Allah. Sebagai bentuk kita minta perlindungan kepada Allah, satu, kita membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir. Kalau ta'awudzubillah, apalagi Buya? Ibu memakan bismillahirrahmanirrahim. Berarti makan itu sekaligus meminta perlindungan Allah. Gitu. Mau masak mau ke pasar semua diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena dia sudah paham surat An-Nas, bahwa semuanya kita harus minta perlindungan kepada Allah. Ya Bu, aja dong. Jangan lupa bismillah. Itulah iman kita kepada Al-Qur'an Karim. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Qada itu ketentuan Allah, qadar itu takdir Allah. Kalau qada tak bisa dirubah. Tapi kalau takdir bisa dirubah. Qada itu contohnya kematian. Si A bin B meninggalnya umur 72 tahun. Itu tak bisa dirubah. Itu qada. Ajal tak bisa dirubah. Cuma cara meninggal bisa dirubah. Paham tak nih? Mau husnul khotimah atau mau su'ul khotimah? Pilih, mana mau? Husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Baik-baik saja di akhir kehidupan, baik di hadapan manusia, baik di hadapan Allah. Contoh, baik di hadapan manusia, baik di hadapan Allah. Kalau di mata manusia terlihat baik meninggalnya. Contohnya sedang sholat, ya kan? Sedang berbuat baik, pokoknya sedang berbuat baik dia meninggal, itu namanya baik di mata manusia. Baik pula di mata Allah, maksudnya Bapak Ibu, ketika dia meninggal dunia itu dalam ketaatan kepada Allah. Itu bisa diusahakan. Gimana usahanya Bu ya? Dari sekarang jadi orang baik. Ya Bu ya. Sering zikir seperti tadi Ustadz bawa kita zikir, dibaca itu banyak-banyak. Sambil baca la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Berharap awak kepada Allah, ya Allah, mati awak besok dengan kalimat la ilaha illallah. Baik itu ketika sakaratul maut, la ilaha illallah.
Mudah-mudahan kita semua begitu. Termasuk ambo pribadi. Kita sedang berusaha masing-masing. Mudah-mudahan usaha maksimal kita untuk menjadi hamba Allah yang husnul khotimah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Itu namanya qada. Tak bisa dirubah kalau jadwal kematian. Itu makanya dilarang kita mendoa panjang umur karena tak bisa dirubah qada Allah. Tapi kalau takdir bisa dirubah. Contoh, orang lahir tak ada yang bodoh. Semua manusia yang dilahirkan itu ada potensi menjadi orang pintar. Ada kemungkinan bisa jadi orang pintar. Gimana caranya? Belajar. Kalau tak belajar tak bisa. Ya, Bu. Dia sudah belajar, Bu ya. Setiap hari buka buku, setiap malam buka buku, setiap malam bertanya ke guru, tapi enggak juga pintar-pintar, Bu ya. Itu namanya takdir. Tapi kalau bisa dia berubah, itu juga takdir. Jadi orang kaya, jadi orang miskin, itu bisa dirubah. Ibu kalau ingin kaya, mau sahur. Bu, sahurnya ya macam-macam usaha. Dalam Al-Quran surat Al-Lail kan sudah jelas dengan Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya Allah menyediakan beragam macam pekerjaan. Tapi kerjanya yang halal. Apa kerja halal? Menggali hawa, ya kan? Tapi di tengah kesibukan kita menggali, jangan lupa kepada Allah. Ini kadang-kadang manusia kan kalau udah mulai sukses lalu puasa kepada Allah. Dulu ketika miskin membana minta sama Allah, ya Allah mudahkan rezekimu ya Allah, mudahkan galianmu ya Allah. Ketika lah mulai naik, lah mulai sukses, dadu mendoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amal lucu saja. Baru kajian mana galianmu doa. Padahal dulu minta. Ini kadang-kadang manusia seperti itu, Bapak. Istiqomah dan jadi bisa dengan usaha maksimal. Kau awak nak kayu bila dok menjang saya. Kalau saya solat subuh lalu saya jago biku jago balik solat zuhur. Selesai solat zuhur lalu lihat solat asar. Selesai solat asar lalu lihat ibu mah itu lu kan jadi orang kayu. nak kayu-kayu model itu. Oleh sebab itu Pak Ibu yang mulia Allah SWT, orang beriman itu seperti itu. Tidak hanya sekedar percaya, tapi juga tidak membantah Allah, tidak membantah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada takdir, tidak membantah takdir. Bagaimana caranya tidak membantah takdir? Berusaha maksimal. Demikian saja Pak Ibu. Mohon maaf Pak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab nan salah datangnya dari ambo pribadi, kuada nambana semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya dan berkahnya majelis ilmu kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.